Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Perbankan Syariah yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sultan Siregar, Saya Muhammad Fajar Ada. Dan saya Najwa Ajara. Dan saya Sri Padilla Pane. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Perbankan yang berjudul Peraturan Perbankan Syariah dan Jenis-Jenis Perbankan Syariah. Ini saya akan menjelaskan tentang peraturan perbankan syariah di Indonesia yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta undang-undang yang relevan. Ada beberapa penjelasan yang ingin saya jelaskan tentang regulasi perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur prinsip dasar perbankan syariah seperti larangan riba, gharar, dan masyir. Kemudian mengatur produk dan layanan perbankan berbasis prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah. Kemudian poin yang kedua yaitu Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan teknis seperti operasional perbankan syariah, misalnya pengolahan dana syariah, laporan keuangan syariah, dan pengawasan. Kemudian poin yang ketiga dan terakhir yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI merupakan pedoman yang harus diikuti oleh perbankan syariah dalam menjalankan produk-produknya, misalnya fatwa tentang akad-akad syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan peraturan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan peraturan perbankan syariah di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, dan perkembangan industri perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan utama dari peraturan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, perlindungan konsumen. Yang kelima, pengembangan ekonomi berbasis syariah. Yang keenam, inovasi produk dan layanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, dengan tujuan-tujuan ini, peraturan perbankan syariah diharapkan dapat menciptakan ekosistem perbankan yang sehat, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Itu tadi penjelasan materi mengenai tujuan peraturan perbankan syariah di Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi kami tentang beberapa jenis perbankan yang umum dijumpai, baik konvensional maupun syariah. Yang pertama berdasarkan jenis layanan. Contohnya bank umum yang menyediakan berbagai layanan perbankan termasuk simpanan giro, deposito, kredit, dan layanan transaksi. Kedua ada bank perkreditan rakyat atau BPR yang berfokus pada pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah di wilayah tertentu. Selanjutnya ada bank syariah yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya juga ada bank pembangunan yang berfokus pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur. Selanjutnya ada bank tabungan negara atau BTN yang berfokus pada pembiayaan perumahan dan properti. Kedua berdasarkan skala operasional. Contohnya ada bank nasional, bank yang beroperasi di seluruh wilayah negara, bank regional, bank yang beroperasi di wilayah tertentu dalam suatu negara. Ketiga, bank lokal, bank yang beroperasi di wilayah tertentu dalam suatu daerah. Ketiga, berdasarkan kepemilikan. Contohnya ada bank pemerintah, bank yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua, ada bank swasta, bank yang dimiliki oleh pihak swasta. Dan yang ketiga ada bank asing, bank yang dimiliki oleh pihak asing. Dan yang terakhir ada bank koperasi, bank yang dimiliki oleh koperasi. Keempat, berdasarkan jenis transaksi. Contohnya ada bank transaksi yang melakukan transaksi keuangan seperti simpanan, kredit, dan transfer. Kedua, bank investasi yang berfokus pada investasi dan pembiayaan jangka panjang. Ketiga, ada bank mikro yang berfokus pada pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Mungkin itu saja, saya kembali. Baik, di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis dari layanan perbankan syariah. Yang kelima ada berdasarkan jenis layanan syariah seperti Bank Umum Syariah atau BUS menyediakan berbagai layanan perbankan syariah termasuk pembiayaan, simpanan, dan layanan transaksi. Unit usaha syariah atau UUS
unit usaha syariah yang dibentuk oleh bank konvensional untuk menyediakan layanan perbankan syariah. Terus ada Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS, yaitu fokus pada pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah di wilayah tertentu berdasarkan prinsip syariah. Yang keenam ada berdasarkan jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM, di mana lembaga keuangan yang fokus pada pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Ada LKNB, lembaga keuangan non-bank, yang mana lembaga keuangan yang tidak termasuk dalam kategori bank, seperti perusahaan, pembiayaan, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas. Yang ketujuh ada berdasarkan jenis layanan digital, yaitu bank digital, bank yang beroperasi secara online dan menawarkan layanan perbankan melalui aplikasi mobile. Terus ada bank konvensional dengan layanan digital. Bank konvensional juga menawarkan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Yang mana catatan dalam ini, jenis perbankan ini dapat saling tumpang tindih. Misalnya bank umum syariah yang juga merupakan bank nasional dan bank swasta. Terus jenis perbankan ini juga dapat berkembang seiring dengan berkembang teknologi dan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.